Oke, siap-siap ya. Hari ini kita bakal jalan-jalan ke sudut-sudut paling ekstrim di bumi. Tempat ini tuh bener-bener gak ada ampun. Satu langkah salah aja, boom, bisa jadi yang terakhir buat kalian. Coba bayangin deh, apa tempat paling mematikan yang pernah kalian pikirin? Hutan penuh predator buas, atau mungkin puncak gunung es yang membeku? Nah, bayangin aja kalian tiba-tiba terjebak di sana. Gini, beberapa ancaman itu emang kelihatan jelas di depan mata. Tapi, tunggu sampai kalian tahu kalau ada juga ancaman yang sama sekali nggak kelihatan. Di tempat-tempat ini, bisa bertahan hidup tuh murni cuma soal keberuntungan. Nih, aku kasih satu fakta yang bakal bikin jantung kalian berdebar. 1.700 korban jiwa. Dalam satu malam aja. Gila kan? Kita bakal bahas ini nanti. Yuk, kita mulai. Bagian 1. Ancaman elemen terlihat. Kita langsung menuju ke depresi Danakil di Ethiopia. Lihat deh, tempat ini tuh bentukannya bener-bener kayak planet alien kan? Kolam asam yang warnanya cerah banget ini terbentuk karena lempeng tektonik yang saling merobek. Kelihatannya sih indah ya, tapi aslinya mematikan banget. Bayangin, suhu di sini tuh rutin tembus sampai 48 derajat Celcius. Panasnya minta ampun. Berada di sini tuh harfiahnya ibarat kalian lagi jalan santai masuk ke dalam oven raksasa yang lagi nyala. Dan yang lebih mengejutkan, lubang-lubang vulkanik di sekitarnya tuh terus-terusan nyembuhin gas beracun. Jadi sekadar ambil napas aja di sini, sama dengan ngundang maut. Serem abis. Wilayah ini tuh bener-bener terus bergejolak, nggak pernah diem sedetik pun. Ya pantas aja orang-orang yang pernah kesana julukin tempat ini gerbang menuju neraka. Setuju sih kalau aku. Bagian 2. Bahaya teritorial. Pulau Sentinel Utara. Jadi pulau ini adalah rumah buat salah satu suku zaman batu terakhir yang benar-benar nolak dunia luar. Aturan mereka tuh simpel banget, dilarang bertamu, atau kalian bakal mati di panah. Padahal, luas pulaunya cuma sekitar 23 mil persegi loh. Terus, Angkatan Laut India sampai patroli ketat di perairannya. Bukan buat ngurung suku itu ya, tapi buat mastiin kita-kita ini tetap di luar dan gak cari mati ke sana. Ini tuh semacam benturan yang ekstrim banget. Di satu sisi, dunia modern terus aja penasaran pengen kontak, tapi di sisi lain, suku Sentinel ngerespon pakai pertahanan brutal yang bener-bener tanpa kompromi. Buktinya nih, helikopter yang lewat aja dipanah. Terus tahun 2006, 2 nelayan dibunuh. Dan di 2018, seorang misionaris Amerika juga tewas di sana. Intinya, berani nginjekin kaki di pulau ini, itu adalah vonis mati absolut. Bagian 3. Bahaya biologis. Ilha da Queimada Grande, atau kita sebut aja Pulau Ular. Saking berbahayanya, akses publik ke pulau di Brasil ini dilarang total sama pemerintah sana. Ya gimana, jalan di pulau ini tuh udah ibarat melangkah di atas ladang ranjau, tapi ranjaunya berbisa. Gimana nggak ngeri? Ada sekitar 4.000 ular Viper Golden Lancehead yang mendiami tempat ini. Racun mereka tuh berevolusi jadi mematikan banget, sampai bisa melelehkan jaringan daging manusia seketika. Gila banget kan? Tapi itu belum semuanya. Di balik kengeriannya, ternyata racun mematikan inilah yang jadi kunci buat bikin obat darah tinggi. Obat ini udah nyelamatin jutaan nyawa dan bernilai miliaran dolar di seluruh dunia. Ironis ya. Bagian 4. Pembunuh tak terlihat. Danau Nyos di negara Kamerun. Kalau kalian lihat, danau biru yang damai ini kelihatannya aman-aman aja kan? Tenang banget. Tapi, aslinya danau ini nyimpen rahasia mengerikan yang tinggal nunggu waktu aja buat meledak. Fenomena langka ini namanya erupsi limnik. Jadi gas karbon dioksida dalam jumlah raksasa numpuk di dasar danau, terus tiba-tiba meletus keluar sekaligus. Persis kayak botol soda yang abis kalian kocok kencang-kencang terus dibuka paksa. Ingat angka di awal tadi? Nah, di malam 21 Agustus 1986, danau ini tiba-tiba bergemuruh. Beberapa menit kemudian, awan gas yang berat banget nyapu lembah dan langsung ngusir semua oksigen. 1.700 penduduk tewas begitu aja saat mereka lagi tidur nyenyak. Dan yang bikin merinding, awan mematikan itu bergulung sampai sejauh 25 km loh. Jarak sejauh itu pun nyatanya nggak mampu menyelamatkan warga dari tragedi diam-diam ini. Bener-bener nggak bisa lari. Pas pagi harinya tiba, danau yang tadinya biru cantik itu berubah total jadi warna coklat karat dan penuh sama puing. Cuma butuh semalam buat alam ngubah tempat itu jadi mimpi buruk. Dari kolam asam yang mendidih, pulau dengan suku berpanah mematikan, ladang ranjau ular, sampai danau pembunuh yang sunyi, nah loh,
Apa kalian masih berani buat ngunjungin tempat-tempat ini? Tulis di komen ya. Oh ya, jangan lupa subscribe. Dan sampai jumpa di penjelajahan seru kita berikutnya.